Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Stefani Nadelia Cibolin, dari perwakilan Kabupaten ND untuk melaporkan penyakit demam berdarah di Kabupaten ND. Kita langsung saja ke presentasinya. Oke. Berikut adalah laporan surveillance dari Kabupaten ND. Yang pertama kita akan sedikit mengenal tentang penyakit demam berdarah dahulu. Yang pertama adalah definisinya. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus denggi yang ditandai dengan demam selama 2-7 hari, kemudian disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombosit atau trombositopenia, kemudian adanya hemokonsentrasi yang ditandai dengan kebocoran plasma atau peningkatan hematokrit, asites, efusi pleura, dan hipoalbuminemia. DBD sendiri dapat disertai dengan gejala-gejala yang tidak khas, seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, kemudian ruam pada kulit, atau nyeri belakang pada bola mata. Masuk ke kemudian itu etiologi penyakit. DBD sendiri disebabkan oleh virus denggi dari kelompok arbovirus B, yaitu arthropod-borne virus atau arbovirosis, atau virus yang disebarkan oleh arthropoda. Virus ini dikenal sebagai genus Flavivirus dari famili Flaviviridae dan mempunyai 4 jenis serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan juga DEN4. Keempat serotip virus ini semuanya itu terdapat di Indonesia. Jadi baik DEN1, DEN2 maupun DEN3 dan DEN4 semuanya itu terdapat di wilayah Indonesia. Di daerah endemik DBD, seseorang dapat terkena infeksi semua serotip virus pada waktu yang bersamaan. Jadi di daerah endemik atau daerah yang rawan DBD, infeksi DBD tidak hanya terjadi pada satu serotip, tapi semua serotip virus dapat menyebar dalam waktu yang bersamaan. Kemudian menurut hasil penelitian, serotip DEN3 merupakan serotip yang menunjukkan manifestasi klinis yang berat. Serotip DEN3 sendiri itu berasal dari Asia, yang ditemukan pada populasi dengan tingkat imunitas yang rendah, tingkat penyebaran yang tinggi, dan juga berkaitan dengan terjadinya wabah. Nah, kemudian yang ketiga, itu kita masuk ke klasifikasi dari kasus DBD-nya. Klasifikasi kasus DBD yang berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005B adalah yang pertama suspek DBD. Itu demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus-menerus selama 2-3 hari, kemudian disertai dengan manifestasi perdarahan, sekurang-kurangnya itu uji torniketnya positif, dan atau trombositopenia atau penurunan trombosit. Yang kedua adalah demam denggi atau DD. Gejala demam tinggi mendadak, kadang-kadang bifasik atau saddleback fever, nyeri kepala hebat, kemudian nyeri belakang bola mata, nyeri otot, tulang dan sendi, mual, serta muntah, juga timbulnya ruam di kulit. Demam denggi sendiri biasanya karena infeksi primer virus denggi. Pada pemeriksaan serologis hanya dapat dideteksi dengan peningkatan atau positif IgM saja. Biasanya IgM tersebut mulai terdeteksi pada saat demam hari keempat. Berikutnya, demam berdarah denggi atau DBD yang sekarang ini kita bahas. Itu demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari.
disertai dengan manifestasi perdarahan. Itu sekurang-kurangnya uji terdekatnya positif. Trombositopenia atau penurunan trombosit, hemokonsentrasi yang dapat dilihat dari peningkatan hematokrit kurang lebih 20%. Atau hasil pemeriksaan serologis itu IgM atau IgG-nya itu positif. Yang keempat adalah Dengue Shock Syndrome atau DSS, yaitu renjatan berat dengan nadi yang tidak dapat diraba dan tekanan darah yang tidak dapat diukur. Jadi pada kasus DSS ini nadinya tidak dapat diraba atau diukur kecepatannya, kemudian tekanan darahnya juga tidak dapat diukur. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke mekanisme penularan DBD. Nyamuk yang menjadi faktor penyakit DBD adalah nyamuk yang menjadi terinfeksi saat menggigit manusia yang sedang sakit dan viremia, atau manusia yang tidak terinfeksi DBD namun di dalam darahnya itu terdapat virus. Virus berkembang dalam tubuh nyamuk selama kurang lebih 8-10 hari, terutama dalam kelenjar liurnya. Dan jika nyamuk ini menggigit orang lain, maka virus dengue akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Jadi cara penularannya itu lewat droplet atau cairan, yaitu lewat air liur nyamuk. Dalam tubuh manusia, virus ini akan berkembang selama 4-7 hari, dan orang tersebut akan mengalami sakit demam berdarah dengue. Virus dengue memperbanyak diri dalam tubuh manusia dan berada dalam darah selama 1 minggu. Orang yang di dalam tubuhnya itu terdapat virus dengue, tidak semuanya atau tidak total itu semuanya akan sakit demam berdarah dengue. Dan ada juga yang mengalami demam ringan saja dan kemudian akan sembuh dengan sendirinya. Atau selama 1 minggu, atau bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala sakit. Tetapi semuanya akan menjadi pembawa virus atau vektor dengue selama 1 minggu, sehingga dapat menularkan kepada orang lain di berbagai wilayah yang ada nyamuk penularnya. Jadi sekali terinfeksi, nyamuk akan menjadi infektif seumur hidupnya. Kemudian kita lanjut ke nyamuk penularan DBD. Jadi ini adalah penjelasan tentang nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama itu morfologi nyamuknya. Morfologi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai vektor utama virus DBD adalah kedua spesies tersebut termasuk genus Aedes dari famili Sulcosidae. Secara morfologis keduanya sangat mirip, namun dapat dibedakan dari strip putih yang terdapat pada bagian skutumnya. Nyamuk Aedes aegypti berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk yang biasanya berada di rumah ya, atau nyamuk Culex. Mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badannya, terutama pada kaki, dan dikenal dari bentuk morfologi yang khas sebagai nyamuk yang mempunyai gambaran lire atau limfom yang putih pada punggungnya. Proboscis bersisik hitam, kemudian palpinya pendek dengan ujung hitam bersisik putih perak. Occiputnya bersisik lebar, kemudian berwarna putih dan terletak memanjang. Femurnya bersisik putih pada permukaan posterior dan setengah basal. Anterior dan tenaga bersisik putih, dan tengah itu bersisik putih memanjang. Tibia semuanya itu hitam. Kemudian tarsi belakang berlingkaran putih pada segmen basal ke-1 sampai ke-4 dan kelimanya akan berwarna putih. Sayap dari Aedes aegypti itu berukuran 2,5 sampai 3,0 mm dan bersisik hitam. Kemudian kita lanjut ke segitiga epidemiologinya.
Yang pertamanya itu adalah agent. Agent adalah faktor penyebab yang dapat berupa unsur mati ataupun hidup yang terdapat dalam jumlah berlebih atau kurang. Agent mengacu pada mikroorganisme infeksius, misalnya virus, bakteri, parasit, atau mikroorganisme lainnya. Dalam hal ini, yang menjadi agent dalam penyebaran DBD virus dengue adalah virus dengue yang termasuk kelompok B arthropod-borne virus atau arboviruses yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus. Familinya itu Flaviviridae dan mempunyai 4 jenis serotip, yaitu DN1, DN2, DN3, dan juga DN4. Virus ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang terinfeksi virus yang banyak sekali berkembang di masyarakat Indonesia. Virus yang banyak berkembang di masyarakat, khususnya di Indonesia, itu adalah virus dengue dengan tipe 1 dan tipe 3. Virus ini memiliki masa inkubasi yang tidak terlalu lama, yaitu antara 3-7 hari. Dan virus akan terdapat di dalam tubuh manusia. Dalam masa tersebut, penderita merupakan sumber penular penyakit DBD. Artinya dalam jangka waktu 3-7 hari, penderita mampu menjadi penular kepada orang lain. Kemudian adalah host. Yang pertama itu umur. Semua golongan umur dapat terserang virus dengue, meskipun baru berumur beberapa hari setelah dia lahir. Sebagian besar kasus DBD menyerang anak-anak di bawah umur 15 tahun. Tingginya risiko kejadian DBD pada anak-anak berusia kurang dari 15 tahun dapat disebabkan oleh tingkat imunitas yang masih rendah. Kemudian faktor kebiasaan tidur siang dan kewaspadaan terhadap gigitan nyamuk yang tergolong masih rendah. Selain itu, anak-anak umumnya menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan di luar rumah, seperti bersekolah dan bermain. Tempat-tempat umum dan pemukiman ini merupakan tempat yang potensial untuk penyebaran penyakit DBD melalui gigitan nyamuk. Kemudian jenis kelamin. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan memiliki risiko 1,80 kali terkena penyakit DBD dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Rendahnya risiko penyakit DBD pada perempuan pada penelitian ini dapat disebabkan oleh tingkat kewaspadaan pada perempuan yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan lebih sering menggunakan pakaian tertutup sehingga lebih terhindar dari gigitan nyamuk. Maka risiko perempuan 1,80 kali lebih rendah daripada laki-laki. Yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kejadian DBD karena nyamuk sering bertelur pada musim penghujan. Keberadaan tempat penampungan air atau kontainer seperti tenda, bak mandi, tempayan, vas bunga, tempat minum hewan peliharaan, kaleng bekas, pelengkap semut, dan lain-lain akan menjadi faktor pendukung perkembangan biakan nyamuk karena akan menjadi tempat bertelur dari nyamuk Aedes aegypti. Berikutnya kita akan masuk ke data penyakit. Data ini saya ambil dari bidang P2M Dinas Kesehatan Kabupaten ND pada tahun 2016. Jadi data ini adalah jumlah kasus DBD yang ada pada puskesmas di Kabupaten ND di tahun 2016. Di Kabupaten ND sendiri itu ada total 121 kasus. Di puskesmas Kota ND ada 30 kasus, kemudian di Kota Ratu ada 26 kasus, di Onokore ada 19 kasus, kemudian di 25 ada 16 kasus, kemudian di Dewarangga ada 8 kasus, kemudian di Ria Raja ada 6 kasus, lalu Polo 4 kasus, Wolowar 4 kasus, Nangapanda 3 kasus, Batu Lesunya 2 kasus, kemudian di Ahmad Yani, Betundoro, dan Bela Musa itu masing-masing ada 1 kasus demam berdarah. Oke. Jadi kita akan masuk ke interpretasinya. Berdasarkan data, jumlah kasus tertinggi terdapat di wilayah Puskesmas Kota ini dengan
angka kasus sebesar 30 kasus, yang kemudian disusul dengan Puskesmas Kota Ratu dan Puskesmas Anikore. Tingginya kasus di wilayah puskesmas tersebut itu dapat terjadi karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kurangnya edukasi pada masyarakat terkait DBD, khususnya tentang pencegahan. Jadi banyak masyarakat yang cenderung bingung dan bahkan tidak tahu mengenai DBD. Nyamuk apa yang akan menyebabkan DBD, kemudian ciri-ciri nyamuk apa yang dapat menyebabkan DBD, kemudian kondisi lingkungan seperti apa yang dapat menyebabkan DBD dan meningkatkan risiko penularan itu banyak masyarakat yang masih bingung bahkan tidak tahu karena kurangnya edukasi. Kemudian mereka juga kurangnya edukasi tentang pencegahan untuk DBD sendiri, sehingga menyebabkan kasus DBD itu masih tinggi di wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan juga menjadi penyebab tingginya kasus DBD ini. Misalnya saat tanpa gejala, banyak masyarakat yang justru tidak berobat ke fasilitas kesehatan. Mereka justru cenderung berobat menggunakan obat tradisional atau bahkan ke dukun atau ke orang-orang pintar. Kemudian ada banyak masyarakat yang cenderung mendiagnosa dirinya sendiri atau self diagnose tanpa pergi meriksakan dirinya ke dokter. Kemudian setelah ia mendiagnosa dirinya sendiri, maka ia akan membeli obat-obatan di apotek tanpa resep dokter, yang menurutnya akan menghentikan gejala atau menghentikan penyakit DBD ini. Kemudian kondisi lingkungan yang buruk. Kondisi lingkungan yang buruk ini meliputi kurangnya daerah resapan air, sehingga banyak air yang tergenang. Kemudian banyak selokan air yang justru menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi selokan itu akan penuh dengan air, kemudian dengan sampah, yang justru akan memperbesar kemungkinan nyamuk Aedes aegypti ini berkembang dan memperbesar risiko penularan DBD. Dan kita masuk ke upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah DBD. Antara lain yang pertama itu pemberantasan jentik dengan abatisasi atau larva seeding. Larva seeding adalah pemberantasan jentik dengan bahan kimia dengan menaburkan bubuk larva sida. Pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan bahan kimia terbatas untuk wadah atau peralatan rumah tangga yang tidak dapat dimusnahkan, dibersihkan, dikurangi atau diatur. Kegiatan larva seeding ini meliputi yang pertama itu abatisasi selektif. Jadi abatisasi selektif itu adalah kegiatan pemeriksaan tempat penampungan air atau TPA, baik di dalam maupun di luar rumah, pada seluruh rumah dan bangunan di desa atau kelurahan endemis dan sporadik. Juga penaburan bubuk abate atau larvasida pada tempat penampungan air yang ditemukan jentik dan dilaksanakan dalam 4 kali setahun. Kemudian ada abatisasi massal. Abatisasi massal sendiri adalah penaburan abate atau altosid atau larvasida secara serentak di seluruh wilayah atau daerah tertentu di semua tempat penampungan air, baik itu terdapat jentik maupun tidak terdapat jentik, di seluruh rumah atau bangunan. Kegiatan abatisasi massal ini dilaksanakan di lokasi terjadinya KLB DBD. Jadi di lokasi di wilayah endemik ya, yang banyak terjadi kasus DBD. Kemudian upaya berikutnya adalah fogging sarang nyamuk. Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Tetapi fogging hanya efektif dalam membunuh nyamuk dewasa, tidak untuk larva, telur, ataupun jentik nyamuk. Indikasi dilakukan fogging adalah ketika ditemukan satu kasus positif demam berdarah. Jadi ketika ada satu kasus positif di suatu daerah, suatu wilayah, maka akan segera dilakukan fogging demi menurunkan risiko penularan atau risiko penyebaran DBD. Kemudian ada penderita yang panas yang lain dan ditemukan jentik nyamuk. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan kata-kata selama presentasi ini. Dan juga mohon bimbingannya untuk ke depannya. Terima kasih.